Look like the Butuh rumah lebih besar. KPR BCA kuncinya. PT Asuransi Umum BCA atau yang biasa dikenal dengan BCA Insurance berdiri pada tahun 2010. Memiliki jaringan kantor yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia, serta didukung dengan banyaknya jaringan bengkel rekanan yang bekerja sama untuk memudahkan seluruh nasabah BCA Insurance dalam melakukan klaim kendaraan bermotor. BCA Insurance menyediakan produk asuransi yang unggul dan terpercaya sesuai dengan visi misi kami. BCA Insurance hadir untuk memberikan solusi tepat terhadap berbagai kebutuhan asuransi masyarakat Indonesia. BCA Insurance, solusi tepat asuransi Anda. Selamat siang, Sobat BCA Insurance dimanapun berada. Senang sekali saya Lisa Barus bisa menyapa Sobat BCA Insurance dari Sabang sampai Merauke nih. Semoga Sobat BCA Insurance dalam keadaan sehat ya. Nah, senang sekali kita bertemu kembali nih di acara Bincang-Bincang BCA Insurance dalam rangkaian acara BCA Expo KPR Online Expo 2021. Nah, Sobat BCA Insurance, sebelum kita masuk nih ke dalam topik pembahasan yang tentunya cukup menarik seperti itu, mengenai KPR seperti itu ya Sobat BCA Insurance, saya ingin menginformasikan bahwa saya dan tim telah merekod ataupun telah merekod bincang-bincang pada siang hari ini melalui aplikasi Zoom. Jadi, izinkan saya dan tim untuk tidak memakai masker karena kami telah mengikuti protokol kesehatan masing-masing di rumah kami masing-masing seperti itu. Nah, Sobat BCA Insurance, mengenai tentang tema yang akan kita bahas ataupun kita sharingkan nih pada siang hari ini, yaitu mengenai hunian seperti itu ya, KPR khususnya. Seperti yang kita ketahui ini Sobat BCA Insurance bahwa kebutuhan ataupun salah satu kebutuhan dasar dari manusia itu adalah memiliki hunian. Nah, tentunya kita pikir-pikir seperti itu ya. Tentunya Sobat BCA Insurance sendiri memiliki rumah impian ataupun hunian ideal seperti itu yang Sobat BCA Insurance inginkan seperti itu. Khususnya nih mungkin bagi kaum-kaum milenial nih yang ingin memiliki investasi berupa rumah seperti itu. Nah, tentunya juga untuk Sobat BCA Insurance yang sudah memiliki aset properti seperti rumah, ruko, gudang, dan lain sebagainya, tentu saja ada hal-hal yang tidak ingin Sobat BCA Insurance alami yang dapat merugikan kerugian finansial seperti itu, khususnya dalam memiliki aset properti. Nah, untuk itu
dalam kesempatan bincang-bincang kita pada siang hari ini, Sobat Bahasa Insuran pastinya ingin mengetahui nih, apa-apa saja tips dan trik untuk memiliki hunian pertama ataupun mengenali resiko-resiko yang terjadi pada aset-aset properti Sobat Bahasa Insuran. Untuk itu, pada kesempatan kita pada siang hari ini telah hadir Bapak Hendrik selaku Risk Management Expert dari BVA Insurance. Nah, kita sapa dulu yuk. Halo Pak Hendrik, selamat siang. Halo Lisa, selamat siang. Apa kabar? Baik Pak, saya baik. Pak Hendrik gimana nih Pak, kabarnya Pak? Terima kasih, saya juga sehat dan baik. Dan harapan saya juga demikian untuk para audiens, supaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Pak Hendrik. Pak Hendrik sekarang kesibukannya apa nih Pak? Saya masih seperti biasa Lisa, menganalisa resiko, dan menganalisa akseptasi ya di BCA Insurance. Lisa gimana Lisa? Sama Pak, saya juga sama seperti Pak Hendrik ya, memiliki kesibukan ataupun kegiatan di BCA Insurance juga seperti itu Pak Hendrik. Baik, Pak Hendrik, seperti yang kita ketahui Pak Hendrik, dalam tahun ini ada beberapa relaksasi ataupun program pemerintah untuk masyarakat luas nih, baik itu masyarakat dari menengah ke bawah maupun masyarakat menengah ke atas seperti itu Pak, yaitu mengenai program kepemilikan rumah seperti itu. Salah satunya adalah KPR nih Pak. Menurut Pak Hendrik sendiri nih Pak, dengan banyaknya program-program yang diadakan oleh pemerintah tersebut, apakah dalam tahun ini untuk Sobat Bahasa Insurance yang ingin memiliki hunian seperti itu ataupun rumah impian, itu baiknya tuh dalam tahun ini mungkin nggak sih Pak untuk dilakukan pengajuan ataupun memiliki hunian tersebut Pak ataupun KPR? Baik. Terima kasih Lisa atas pertanyaannya ya. Ini pertanyaan bagus dan ini sangat penting untuk kita ketahui bersama ya. Karena ini menyangkut rumah. Yang kita tahu rumah itu sebetulnya adalah kebutuhan primer ya. Kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang ya. Nah, kalau ditanya saat ini apakah saat yang tepat ya untuk memiliki rumah ya. Buat saya pribadi ini semacam blessing in disguise ya, suatu blessing in disguise dalam arti kata bahwa terlepas kita sekarang berada dalam kondisi pandemi ya, pandemi COVID-19 ini, di sisi lain pemerintah tuh sangat memperhatikan juga ya. Nah, terutama kalau kita bicara ke tujuan pemerintah untuk memberikan rumah, dalam arti kata membantu setiap warga negaranya memiliki rumah, ya. Nah, seperti kita ketahui ya, pemerintah tuh melalui keputusan menteri ya, yang tahun 2020 bulan April ya, itu pemerintah mengeluarkan suatu relaksasi mengenai suatu kebijaksanaan yang berisi mengenai relaksasi terhadap KPR ya. Bisa dibilang di sini adalah KPR subsidi. Ya, apa yang dimaksud di sini? Yaitu pemerintah memberikan relaksasi pembiayaan rumah ya dengan subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ya maupun subsidi selisih bunga ya. Nah, itu detailnya bagaimana mungkin nanti para audiens bisa melihat sendiri ya. Bisa tuh di googling ya mengenai aturan ini, tetapi overall bisa saya katakan bahwa pemerintah lewat aturan-aturannya itu sangat membantu, memberikan relaksasi ya, sehingga kebijakan ini terutama ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah ya. Jadi kalau pertanyaan Lisa tadi tepat atau tidak saat ini, saya beranggapan untuk saat ini itu saat yang tepat ya, untuk kita memberanikan diri untuk mengajukan KPR ya, karena ya bagaimanapun juga rumah itu sesuatu yang sangat worth it untuk diperjuangkan ya. Sangat worth it untuk diperjuangkan. Jadi tidak ada kata salah manakala kita berjuang untuk memiliki sebuah rumah. Ya. Itu sih Lisa. Jadi jawabannya adalah ini saat yang tepat Lisa.
Baik, Ya. baik Pak. Jadi harus memanfaatkan keadaan yang ada ya Pak ya, karena begitu banyak program seperti itu ya Pak, baik itu dilakukan oleh pemerintah ataupun dari pihak-pihak swasta seperti itu ya Pak ya. Betul, Nah, Lisa. Pak Hendrik, Betul. baik Pak. Saya mau nanya nih Pak, mungkin bagi Sobat BC Insurance seperti itu, mungkin seperti saya nih, kaum milenial gitu ya Pak ya, ataupun ada Sobat BC Insurance yang baru menikah, suami istri yang baru menikah, pasangan suami istri yang baru menikah, yang ingin memiliki hunian sebagai salah satu investasi seperti itu Pak. Sebenarnya ada nggak sih Pak tips dan trik seperti itu Pak Hendrik dalam kita memilih kepemilikan hunian tersebut seperti itu Pak? Oke, terima kasih Lisa. Kalau kita bicara masalah tips kepemilikan rumah ya, atau triknya bagaimana ya, strateginya bagaimana ya, saya bisa menjawab bahwa sebelum melangkah ke sana, sepasang atau pasangan muda ini ya, sebaiknya melakukan mapping dulu. Mapping itu dalam arti kata begini, tentukan dulu kebutuhan-kebutuhannya. Selain rumah, itu apa lagi? Ya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan kira-kira setelah melakukan mapping itu, dalam arti kata mapping itu adalah diketahui, untuk mengetahui pos-pos mana yang harus dipenuhi kebutuhannya, ya. Ya, istilahnya tuh pos-pos gitu lah. Ya, jadi misalkan nih Lisa, misalkan untuk rumah berapa, untuk listrik berapa, untuk kendaraan berapa, ya, itu saya sebutnya itu pos-pos ya. Nah, mapping dulu posnya itu apa aja. Kemudian kedua, setelah di mapping, tentukan dulu berapa nilai yang harus dia masukkan ke dalam pos-pos itu, sehingga pada akhirnya itu akan kelihatan. Ya, setelah pos-pos itu semua terpenuhi, nah untuk rumah itu kira-kira posnya berapa? Nah, kembali di sini kalau saya sarankan ya, tadi saya sempat katakan bahwa it is really worth it gitu ya buat kita gitu ya untuk berjuang dalam memiliki rumah. Jadi dalam arti kata mungkin ada pos-pos tertentu yang bisa kita kurangin, ya. Misalkan salah satu posnya itu kalau saya dulu pernah memberikan satu pos, misalkan untuk weekend yang kita mesti spend itu berapa untuk weekend ya. Nah mungkin dari pos itu kita bisa kurangin tuh Lisa, ya kita kurangin berapa persen. Nah kemudian kita tambahkan kepada pos untuk kepemilikan rumah ya. Jadi intinya pertama adalah mapping dulu. Ya, kemudian kedua dihitung dengan teliti. Nah, yang ketiga, manakala itu hal nomor 1, nomor 2 itu sudah tercapai, ya kita tinggal tentukan. Ya, kita mau di lokasi mana. Nah, tentu dalam hal ini kita kan juga harus cari info, ya. Kita perlu tuh Lisa cari info tuh. Saya juga dulu nyari info tuh. Ya. Kalau kita mau KPR itu bunganya berapa? Ya, kan tentu kalau mengenai bunga KPR itu kan antara satu bank dengan yang lain kan bisa dibilang ada kemiripan ya. Ada kemiripan gitu loh bunga KPR itu. Nah, tentu dalam hal ini ya kita kan cari yang bunganya paling murah ya Lisa ya. Nah, jadi kita dari sisi kita sendiri juga kita harus kreatif. Cari tahu, cari informasi, ya. Kemudian, manakala kita udah tahu nih, secara umum berapa sih bunga KPR, ya. Nah, itu kita catat tuh. Nah, kemudian kita juga harus mulai menentukan banknya. Karena terms and condition dari satu bank dengan bank yang lain, kemungkinan besar itu bisa berbeda. Nah, kita bisa manfaatkan tuh, cari tahu mungkin di bank A, bank B, bank C itu berapa ya. Nah, bagaimana persyaratannya. Nah, itu yang paling cocok buat kita yang mana? Ya, kita tinggal pilih. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah lokasi. Kita mau cari rumah di lokasi yang mana? Nah, kalau kita bicara lokasi ya tentu kan
pemikiran kita adalah lokasi yang sangat dekat dengan public transportation, ya. Lokasi yang aksesnya sangat mudah, lokasi yang tidak mengalami banjir, ya. Nah, itu sih kira-kira tips dari saya ya, untuk bagaimana kita mencermati atau melakukan strategi-strategi dalam memiliki suatu rumah, ya. Nah, tentu dalam hal ini KPR itu sangat membantu, Lisa, untuk pasangan muda ya, terutama untuk pasangan yang penghasilannya menengah ke bawah ya. Ini sangat membantu nih KPR. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan juga bahwa KPR juga bisa membantu pasangan yang berpenghasilan tinggi dan menengah gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu Lisa. Ya, tips dari saya dan triknya seperti apa gitu. Kira-kira menjawab nggak Lisa? Baik Pak, jadi kira-kira dalam memiliki ataupun ingin mengajukan KPR seperti itu tentunya ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu ya Pak ya, yaitu mungkin salah satunya tadi mengenai lokasi, kemudian dana yang perlu kita persiapkan, seperti itu ya Pak ya. Dana itu mungkin bisa berhubungan dengan DP kita akan mengajukan KPR tersebut dan lain sebagainya ya Pak ya. Seperti itu, dan tentunya juga yang paling penting adalah memilih bank yang memberikan seperti itu program-program yang menarik terkait untuk KPR ini. Nah, mungkin salah satunya KPR BCA nih Pak. KPR BCA sendiri ini memiliki banyak sekali program-program yang menarik tentunya. Nah, Sobat BCA Insurance untuk mengetahui apa-apa saja sih program-program yang menarik dalam pengajuan untuk KPR di BCA, berikut ini kami tampilkan video untuk program-program KPR di BCA. Baik Pak Hendrik, seperti yang kita ketahui nih Pak, dengan kita memiliki ataupun nantinya nih Pak, Sobat BCA Insurance mengajukan kepemilikan hunian ataupun Sobat BCA Insurance yang sudah memiliki aset properti ini Pak. Tentunya tidak satu pun Sobat BCA Insurance seperti itu yang ingin aset tersebut terkena resiko. Seperti yang kita ketahui ya Pak ya, untuk kita memiliki aset ataupun properti tentunya ya hal yang tidak bisa kita hindari adalah resiko seperti itu Pak Hendrik. Nah Pak Hendrik, apa-apa saja sih Pak resiko yang mungkin terjadi pada properti kita Pak? Oke, baik Lisa, terima kasih. Nah, sebelumnya kembali yang saya ulangi lagi ya dari pernyataannya Lisa, bahwa besar harapan saya dengan menyaksikan video mengenai KPR BCA ini, para audiens jadi mendapatkan informasi yang lebih details ya. Nah, kembali kepada pertanyaan Lisa ya, bahwa memang manakala kita memiliki suatu properti ya, dalam konteks ini rumah, kita juga harus memperhitungkan risiko-risiko apa yang harus kita hadapi, ya, kita sebagai pemilik rumah. Itu yang pertama, mengenali risiko-risiko apa yang harus kita hadapi, atau yang mungkin terjadi. Nah, kemudian setelah itu bukan cuma kita mengenal, tetapi kita juga harus tahu bagaimana prevention-nya, ya, bagaimana kita meminimize risiko tersebut. Ya, jadi dua aspek itu penting, mengenali risiko dan bagaimana kita meminimize risiko itu, atau dengan kata lain, kita melakukan hal-hal yang perlu untuk menghindari risiko-risiko itu agar tidak terjadi. Ya, dan kita perlu ketahui di sini bahwa risiko itu tidak bisa di-delete, atau risiko itu tidak bisa dikatakan nol.
Ya, risiko itu selalu ada walaupun presentasinya kecil, sangat kecil. Tetapi tidak bisa dikatakan risiko itu 0%. Ya. Oke. Kemudian menyambung kembali lagi tadi apa mengenai pertanyaan Lisa ya. Kira-kira mengenai apa sih risiko-risiko yang mungkin dihadapi ya. Nah, risiko-risiko yang dihadapi itu ya kita bisa catat di sini mungkin risiko-risiko yang karena alam, yaitu seperti gempa bumi, banjir, ya. Kemudian juga risiko-risiko yang karena kelalaian manusia, ya, yaitu seperti kebakaran, ya. Nah, kemungkinan juga ada lagi risiko-risiko lain, yaitu seperti kebongkaran, ya, pencurian, ya. Nah, itu jenis-jenis beberapa risiko yang kemungkinan besar bisa dihadapi oleh para pemilik properti, dalam hal ini rumah, ya. Jadi kira-kira itu, Lisa. Baik Pak Hendrik, cukup jelas ya Pak Hendrik ya. Berarti untuk Sobat BC Insurance yang memiliki aset properti seperti itu sedikit ataupun sedikit besarnya, jika kita memiliki aset itu tidak mungkin tidak dapat dihindari dari resiko seperti itu ya Pak Hendrik ya. Nah Pak Hendrik, dari berbagai resiko yang mungkin saja bisa kita alami seperti itu, apa sih Pak cara untuk meminimalisir terjadinya resiko Pak? Baik Lisa, terima kasih. Salah satu cara ya yang paling tepat untuk meminimalisasi risiko tersebut adalah mentransfer risiko tersebut kepada pihak lain, ya. Yang tadinya risiko itu ada di kita, ya, di pihak kita nih sebagai pemilik properti, dalam hal ini pemilik rumah, kita pindahkan ke pihak lain. Kita geser risiko itu ke pihak lain. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan asuransi atau melalui asuransi. Ya. Nah, dengan demikian risiko yang tadinya ada di si pemilik properti tersebut digeser atau diberikan dan diterima oleh perusahaan asuransi. Sehingga risiko tersebut sudah menjadi risiko perusahaan asuransi. Ya. Jadi menjawab pertanyaan Lisa, dalam hal ini yang paling tepat itu adalah mengasuransikan properti kepada perusahaan asuransi. Jadi itu Lisa. Baik Pak, karena salah satu caranya kan untuk meminimalisir atau menghindari risiko tersebut kita harus memiliki asuransi seperti itu ya Pak ya, karena dengan adanya asuransi tentunya akan terhindar dari risiko yang dapat merugikan pemilik ataupun Sobat BC Insurance dari kerugian finansial ya Pak ya, khususnya ya Pak ya. Betul Lisa, betul. Baik Pak, ngomong-ngomong soal asuransi nih Pak, jika nih Pak, mungkin ada Sobat BC Insurance yang masih asing seperti dengan istilah asuransi properti nih Pak, ataupun nantinya setelah mungkin habis bincang-bincang kita pada siang hari ini Pak, ada Sobat BC Insurance yang langsung nih Pak ngajuin KPR seperti itu, kira-kira dan ingin memiliki polis asuransi. Ini dalam pengajuan polis asuransi tersebut Pak, itu apa aja sih Pak dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar kita dapat memiliki polis asuransi dari properti ini Pak? Oke, terima kasih Lisa. Mengenai dokumen-dokumen ya, secara garis besar bisa saya katakan bahwa manakala seseorang pemilik rumah ingin mengasuransikan rumahnya itu kepada perusahaan asuransi, paling tidak dia harus memberikan KTP-nya kepada perusahaan asuransi ya, sebagai cara bagaimana asuransi itu mengetahui siapa pemilik dari rumah tersebut. Ya, karena aspek kepemilikan ini sangat penting dalam asuransi. Ya, kenapa begitu? Karena bila terjadi sesuatu hal mengenai rumah tersebut dalam konteks terjadinya suatu kerugian, perusahaan asuransi jadi tahu kepada siapa dia harus memberikan penggantian itu. Ya.
Jadi itu faktor yang penting. KTP diberikan kepada perusahaan asuransi. Kemungkinan juga yang setelah KTP ya, itu NPWP. Karena kan ini kaitannya dengan pajak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Nah, bisa jadi dia minta nanti foto dari rumah itu ya. Dan saya pikir itu hal-hal yang atau dokumen-dokumen yang sangat wajar yang diminta oleh perusahaan asuransi ya. Nah, foto terutama itu penting untuk meyakinkan perusahaan asuransi bahwa inilah aset yang akan diasuransikan. Sehingga dari foto itu pihak asuransi bisa mengetahui sebetulnya kondisi rumahnya itu seperti apa, ya. Nah, jadi KTP, NPWP, foto, ya. Nah, itu saya yakin sebagai dokumen-dokumen yang bersifat mandatori ya bagi seseorang yang ingin mengasuransikan propertinya dalam konteks ini rumah kepada perusahaan asuransi. Jadi itu Lisa. Baik Pak Hendrik. Jadi sebenarnya untuk dokumen-dokumen sendiri itu sebenarnya tidak sulit ya Pak ya dalam pengajuan asuransi properti ini Pak Hendrik. Pak Hendrik, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sebenarnya apa saja sih Pak kriteria properti yang dapat di cover oleh sebuah perusahaan asuransi Pak? Oke, pada dasarnya perusahaan asuransi itu juga dalam hal ini juga dia melakukan bisnis ya Lisa. Dalam arti kata sebisa mungkin perusahaan asuransi juga menghindari kerugian, ya. Nah, tetapi kerugian apa yang di sini yang dihindari oleh asuransi? Kerugian yang dihindari oleh perusahaan asuransi itu adalah manakala suatu properti atau suatu aset yang akan dipertanggungjawabkan ke perusahaan asuransi ya sudah terlihat resikonya. Ya. Jadi istilah dalam asuransi itu adalah foreseen. Ya. Jadi resikonya itu sudah terlihat. Contohnya apa? Contohnya begini. Misalkan ada satu rumah terletak di daerah yang setiap tahun itu mengalami banjir. Ya. Kemudian dalam hal ini misalkan Lisa sebagai pemilik rumah nih, datang nih kepada saya nih sebagai orang asuransinya nih, Pak Hendrik, saya mau cover rumah saya. Ibu Lisa mau cover apa aja? Termasuk banjir, Pak. Nah, kemudian saya tanya ke Bu Lisa, ini tempatnya di mana? Oh, ternyata begitu Lisa memberitahukan lokasinya, ternyata begitu saya cek itu lokasi yang setiap tahun banjir, Lisa. Nah, dalam hal ini perusahaan asuransi saya sangat yakin tidak mau mengcovernya. Ya. Kenapa? Karena yaitu tadi saya sudah katakan bahwa risiko dalam konteks ini risiko terhadap banjir sifatnya itu sudah menjadi foreseen. Ya. Apa yang dimaksud foreseen ini? Bisa dibilang foreseen itu adalah sesuatu yang bakalan terjadi, ya, bakalan terjadi, predictable, gitu loh. Jadi bisa dikatakan kemungkinan besar hal ini terjadi kembali, ya. Nah, jadi itu pertama. Dalam konteks ini yang tidak dapat diasuransikan adalah risiko-risiko yang mana aset-aset atau properti mana yang menurut asuransi sangat berisiko tinggi, ya. Kedua, aset-aset yang tidak jelas kepemilikannya, ya, itu biasanya perusahaan asuransi sangat tidak mau untuk mengcovernya. Kenapa begitu? Karena ini kaitannya menjadi menyentuh ranah hukum nantinya, ya. Yaitu tadi, saya kan tadi di awal sudah katakan bahwa faktor kepemilikan itu sangat penting dalam asuransi. Ya. Jadi, yang kedua itu adalah aset-aset ya yang tidak jelas kepemilikannya. Ya. Nah, jadi secara garis besar, dua faktor inilah yang membuat perusahaan asuransi bisa atau mungkin menolak untuk
mengcover suatu aset atau harta benda atau properti, Lisa. Ya, seperti itu. Kemudian saya tambahkan juga ya, ada lagi juga adalah aset-aset yang sebelum diasuransikan itu sudah mengalami kerusakan. Ya. Jadi sebelum di cover oleh perusahaan asuransi itu sudah terjadi kerusakan. Makanya dalam perusahaan asuransi itu dikenal yang namanya survei. Ya, untuk memastikan bahwa risiko-risiko atau aset-aset atau properti yang akan diterima atau di-cover oleh suatu perusahaan asuransi itu dalam keadaan kondisi baik. Ya. Nah, jadi 3 faktor itu, Lisa. Ya. Baik Pak Henry. Jadi seperti yang Pak Henry tadi jelaskan nih Pak, ini menyambung pertanyaan saya selanjutnya sih Pak. Dalam kita nih memilih produk asuransi yang sesuai dengan properti kita nih Pak. Apa-apa saja sih Pak tips dan trik seperti itu, cara memiliki ataupun cara memilih asuransi yang tepat, dan apa saja sih Pak manfaatnya yang bisa kita dapatkan Pak? Oke, terima kasih Lisa. Ini pertanyaan yang bagus juga ya, sehingga para audiens juga jadi lebih paham dalam memilih perusahaan asuransi ya. Nah, dalam konteks coverage, jenis coverage yang akan diberikan oleh suatu perusahaan asuransi kepada calon nasabahnya ya, itu kembali lagi bagaimana si nasabah itu punya kepentingan. Dalam arti kata ini, keperluannya apa si nasabah ini? Apakah dia perlu untuk membeli suatu asuransi yang bersifat all risk, atau dia cukup membeli asuransi yang non all risk? Dalam arti kata di sini adalah contoh kalau dalam asuransi kebakaran adalah asuransi PSAKI ya, Standar Asuransi Kebakaran Indonesia ya. Itu bisa dibilang itu yang non all risk. Nah, mungkin buat si calon nasabah ini, saya cuma perlu untuk yang non all risk lah, yang PSAKI. Silahkan. Atau sebaliknya, dia mau pilih yang all risk, property all risk. Itu juga dipersilahkan. Cuma memang dalam hal ini, nasabah juga harus juga mengetahui perbedaan antara yang all risk dengan yang non all risk itu. Yang non all risk itu yang tadi saya katakan adalah PSAKI, Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita trik memilih perusahaan asuransi. Begini Lisa, reputasi suatu perusahaan asuransi salah satunya itu dilihat adalah bagaimana kekuatan finansialnya perusahaan asuransi tersebut. Ya, kenapa hal itu perlu? Simple. Jika terjadi suatu klaim, kita bisa mengukur berapa kekuatan perusahaan asuransi itu mampu membayar klaim tersebut. Ya, jadi sangat penting untuk para audiens ini mengetahui siapa di balik perusahaan asuransi itu, atau siapa sih pemegang saham dari perusahaan asuransi itu. Ya, itu sangat penting, yaitu tadi untuk mengetahui kekuatan keuangannya. Kenapa begitu? Mengantisipasi terjadinya suatu klaim. Ya. Perusahaan asuransi dengan dukungan keuangan yang kuat, dia tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam membayar klaim. Tapi sebaliknya, perusahaan asuransi yang tidak didukung oleh grup yang kuat, ya, itu akan kesulitan membayar klaim. Dari pengalaman saya dalam dunia asuransi, ya seperti itu. Sangat penting ya dalam memilih asuransi itu adalah bagaimana kekuatan keuangan perusahaan asuransi tersebut. Ya, ini menjawab ya Lisa ya.
Baik, baik Pak Hendri, sangat menjawab Pak Hendri. Jadi untuk kita mengajukan seperti itu ya, coverage untuk pemilihan asuransi tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari pemegang polis seperti itu ya Pak ya. Betul. Dan apa objek pertanggungan yang ingin diajukan ke sebuah perusahaan asuransi seperti itu ya Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin ini pertanyaan yang sering mungkin ya ditanyakan atau mungkin bertanya-tanya seperti itu, satu dari sebagian dari sobat bahasa insuran. Nah, pertanyaan seperti ini Pak. Seumpamanya saya nih Pak, sebagai orang yang asing seperti itu mengenai terkait dengan asuransi properti. Nah, saya memiliki aset nih Pak. Jika saya nih Pak memiliki aset satu, kemudian saya mengasuransikan aset saya di perusahaan asuransi A. Kemudian di-cover juga oleh perusahaan asuransi B dengan objek pertanggungan yang sama seperti itu, Pak. Apakah itu amit-amit nih, Pak, ya, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, risiko yang terjadi di aset saya seperti itu, apakah kedua perusahaan tersebut akan meng-cover seperti itu, Pak, untuk aset saya tersebut, Pak Hendrik? Oke, terima kasih, Lisa. Seperti kita tahu ya bahwa setiap perusahaan asuransi itu mempunyai satu pegangan dalam merespon suatu klaim. Pegangannya itu apa? Pegangannya itu adalah polis asuransi. Polis asuransi itu berisi terms and condition dari coverage-nya. Ya, jadi kondisi asuransinya saat itu semua ada di dalam polis. Nah, itu yang berisi wording-wording. Ya. Semua ada di dalam situ. Nah, itu yang jadi patokan atau pegangan setiap perusahaan asuransi. Ya. Nah, menjawab pertanyaan Lisa itu mungkin nggak ya? Bila mana satu nasabah, dia mengalami kerugian, namun dia memiliki beberapa polis untuk aset yang sama, objek pertanggungan yang sama. Itu memungkinkan sekali, Lisa. Dan itu terjadi ya, di dunia asuransi saat ini terjadi. Nah, kemudian kalau terjadi klaim, amit-amit nih tadi yang Lisa ngomong nih, jangan sampai ada terjadi satu klaim ya. Apakah memungkinkan proses klaimnya itu dapat berjalan dengan baik? Sangat mungkin. Ya, karena di dunia asuransi itu, praktek-praktek asuransi itu sudah diatur oleh teori dan hukum asuransi. Ya. Nah, dalam konteks ini ada yang disebut prinsip asuransi, yaitu kontribusi. Ya, jadi jika nih Lisa punya satu aset nih, punya rumah misalkan nih, diasuransikan di perusahaan asuransi BCAI ya, kemudian berikutnya pada perusahaan asuransi yang lain. Nah, bila mana terjadi klaim, bisa diselesaikan dengan baik? Bisa. Ya, metodologinya yaitu tadi dengan prinsip kontribusi. Ya, jadi nggak ada halangan. Ya. Dan itu bukan sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Ya, gitu Lisa. Baik, baik Pak. Jadi untuk sobat bahasa insuran mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu tidak perlu dikhawatirkan ya Pak, karena untuk kejadian seperti ini, case-case seperti ini pastinya untuk kedua ataupun lebih dari satu perusahaan asuransi dapat di-cover ya Pak ya. Baik Pak Hendrik, ini pertanyaan saya selanjutnya nih Pak Hendrik. Tadi kan kita sempat sharing nih mengenai beberapa coverage dalam asuransi itu. Di antaranya mungkin adalah pengcoveran kebakaran, Lexus, ataupun property all risk. Untuk masing-masing coverage tersebut nih Pak, ada nggak sih Pak hal-hal yang dikecualikan seperti itu dalam pengajuan asuransi Pak? Oke, baik Lisa. Ini jadi apa yang dikecualikan ya di dalam property all risk ya? Iya betul Pak. Oke, sebelum menjawab pertanyaan Lisa ini, mungkin buat para audiens ada sedikit informasi yang saya berikan ya. Di dalam asuransi kebakaran harta benda ya, itu ada dua jenis coverage ya, yaitu property all risk dan yang non all risk atau yang kita kenal dengan polis standar asuransi kebakaran Indonesia ya. Ya, jadi ada dua.
all risk dan yang non all risk tadi. Ya, atau yang kita sebut dengan PSAKI, kepanjangan dari Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia. Nah, tentu di sini bedanya di mana? Bedanya adalah luasnya penjaminan, luasnya coverage. Di sini bedanya. Yang namanya all risk ya, berarti dia mengcover risiko-risiko atau penyebab dari suatu kerugian yang lebih luas dibanding dengan yang PSAKI. Nah, menyangkut pertanyaan Lisa tadi, property all risk ya, namanya juga property all risk. Nah, terkadang suka ada misunderstanding ya, bahwa oh yang namanya all risk itu berarti semua di cover ya. Nah, seperti tadi saya katakan juga bahwa bagaimanapun perusahaan asuransi tidak mau mengalami kerugian dalam berbisnis ya. Nah, namun demikian perusahaan asuransi tetap konsisten ya untuk menjalankan apa yang tertuang di dalam polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi tersebut ya. Nah, kalau kita bicara property all risk ya, walaupun kata-katanya all risk ya, semua risiko, bukan berarti di situ tidak ada pengecualian. Ya. Bukan berarti di situ tidak ada hal-hal yang tidak di-cover. Ya. Nah, saya sangat menyarankan para nasabah ya untuk membaca polisnya. Terkadang itu kalau nasabah terima polis dari perusahaan asuransi, udah disimpan aja tuh. Nah, ada baiknya saran saya untuk dibaca, supaya lebih memahami. Agar lebih paham, Lisa. Maksud saya gitu, Lisa. Ya? Iya, betul, Pak. Nah, kembali lagi tadi, untuk property all risk. Nah, kalau property all risk itu, ada hal-hal yang dikecualikan atau hal-hal yang tidak di-cover atau perusahaan asuransi tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan ya. Nah, adapun hal-hal yang tidak di-cover atau dikecualikan di dalam property all risk itu termasuk di situ harta benda atau dalam hal ini bangunan yang sedang dalam kondisi dibangun dalam konstruksi ya. Kemudian juga ada juga yang dikecualikan itu adalah harta benda ya yang sedang mengalami pemasangan seperti mesin-mesin ya yang sedang dipasang gitu ya. Nah, itu di property all risk tidak di-cover. Kemudian juga harta benda atau barang-barang yang berada dalam pengangkutan, baik itu melalui udara, laut, darat, ya, itu tidak di-cover oleh polis property all risk. Ya. Kemudian apalagi pohon, ya, tanaman panen, hewan-hewan peliharaan, tanah, ya, jalan, nah, itu tidak di-cover di dalam property all risk, ya. Masih banyak lagi. Nah, singkat kata, bagi para audiens untuk mengetahui apa saja yang dikecualikan, lihat di polisnya di special exclusion. Di situ jelas apa yang tidak dipertanggungkan atau yang dikecualikan. Ya, jadi kembali saya katakan baca polisnya, lihat di special exclusion. Di situ para audiens akan mengetahui apa saja yang tidak di-cover oleh asuransi atau apa saja yang dikecualikan oleh perusahaan asuransi ini. Jadi begitu Lisa penjelasan saya.
Baik. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini atau jelas nggak? Baik Pak. Berarti untuk hal-hal yang dikecualikan juga ada ya Pak dalam pengajuan asuransi seperti tadi diinfokan oleh Bapak Hendrik. Itu contohnya mungkin bangunan yang sedang dalam pembangunan seperti itu ya Pak ya. Itu tidak boleh di cover properti oris, atau mungkin ada objek-objek yang lainnya yang tidak dapat di-cover oleh perusahaan asuransi. Seperti itu ya Pak Hendrik ya? Betul, Lisa. Betul. Nah baik nih Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin tadi kita sudah sharing seperti itu mengenai asuransi ataupun mulai dari tadi apa-apa saja yang harus disiapkan dalam ingin mengajukan polis asuransi, bagaimana tips dan trik dalam memilih coverage asuransi, dan sampai hal-hal yang dikecualikan dalam asuransi properti seperti itu Pak Hendrik. Nah Pak Hendrik, saya mau tanya nih Pak, pertanyaan terakhir. Selaku Bapak nih, selaku risk expert manajemen di BSA Insurance nih Pak, seperti itu. Kenapa sih Pak harus memilih maskapai asuransi BSA Insurance nih Pak Hendrik? Baik Lisa, terima kasih buat pertanyaan terakhirnya yang kalau menurut saya nih sangat baik ya pertanyaan ini, dan ini harus diketahui juga oleh para audiens ya Lisa. Terima kasih banyak. Kenapa kita memilih BCA Insurance? Nah, tadi sempat saya jelaskan ya, salah satu kriteria yang sangat penting loh Lisa, saya katakan di sini bukan penting, sangat penting adalah bagaimana kekuatan finansial dari perusahaan asuransi tersebut, ya. Kenapa begitu? Kalau Lisa masih ingat tadi penjelasan saya, kekuatan finansial suatu perusahaan asuransi itu akan sangat berperan penting dalam proses suatu klaim. Baik itu ketepatan membayarnya maupun kecepatan pembayarannya. Ya, itu sangat penting. Nah, kenapa asuransi umum BCA? Kita tahu asuransi umum BCA itu kan adalah anak perusahaan ya, atau masih bisa dibilang dalam grup Bank BCA, ya. Jadi saya pikir saya nggak perlu cerita banyak lah ya, menginformasikan banyak hal mengenai Bank BCA lah, ya. Karena kita semua tahu bahwa Bank BCA sampai saat ini adalah bank yang sangat kuat, ya. Jadi karena di belakang asuransi umum BCA itu adalah Bank BCA, ya tentu kekuatan dari BCA Insurance itu tidak akan diragukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi, Lisa. Dan itu sudah terbukti ya, bahwa selama ini, 10 tahun ini beroperasi, kita tidak pernah menemukan kendala dalam membayar klaim. Ya, jadi itu Lisa. Kenapa BCA Insurance? Ya karena kita didukung oleh Bank BCA. In simple word. Thank you. Ya, karena BCA Insurance solusi tepat asuransi Anda ya Pak ya. Exactly, betul Lisa. Baik Pak Hendrik, itu dia tadi ya Sobat BCA Insurance, kenapa harus memilih BCA Insurance sebagai maskapai asuransi properti dari Sobat BCA Insurance. Nah Pak Hendrik, tidak terasa nih Pak, hampir kurang lebih 1 jam kita bincang-bincang ataupun sharing mengenai KPR dan juga asuransi seperti itu untuk properti ini Pak. Tidak terasa sekali, mungkin waktunya kurang ya Pak ya, dalam waktu yang cukup singkat ini seperti itu. Nah, untuk itu Sobat BCA Insurance, walaupun masih banyak nih pertanyaan ataupun masih penasaran bagaimana sih mengenai mengasuransikan aset properti seperti itu di BCA Insurance. Untuk itu, karena waktu kita nih Sobat BCA Insurance, sebenarnya sedih juga ya Pak ya, hanya 1 jam seperti itu ya. Sangat singkat ya Lisa ya. Sangat singkat. Iya, nah untuk itu, untuk Sobat BCA Insurance dimanapun kalian berada, nggak usah sedih,
nggak usah galau seperti itu karena banyak sekali manfaat ataupun mungkin ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang ingin Sobat BCA Insurance ini tanyakan kepada tim BCA Insurance. Sobat BCA Insurance dapat menghubungi Halo BCA di 1508 3 kali atau juga dapat mengunjungi website kami di www.bcainsurance.co.id. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram official @bcainsurance.id dan juga subscribe akun YouTube BCA Insurance karena dari platform tersebut begitu banyak informasi-informasi yang menarik seputaran asuransi properti ataupun kendaraannya Pak Hendrik ya. Seperti itu. Betul, Lisa. Dan satu lagi nih Sobat BCA Insurance, sebelum kami menutup bincang-bincang kita pada siang hari ini, Sobat BCA Insurance jangan lupa nih untuk mengunjungi page BCA Insurance di BCA KPR Online Expo 2021 untuk mengetahui penawaran-penawaran apa saja nih yang menarik di dalam penyelenggaraan BCA Online KPR Expo 2021 ini. Dan bagi Sobat BCA Insurance yang mungkin tertarik ingin membeli rumah, silakan kunjungi page KPR BCA untuk mendapatkan detail programnya seperti itu. Nah, di akhir kata, dalam menutup nih bincang-bincang kita pada siang hari ini, sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Hendrik selaku pembicara di sharing-sharing kita bincang-bincang BCA Insurance pada siang hari ini, Pak. Terima kasih banyak Pak Hendrik untuk waktunya. Terima kasih kembali Lisa. Ya, saya berharap ya, walaupun dengan waktu yang terbatas, ya, saya sangat berharap bincang-bincang kita tadi ya, poin-poinnya gitu bisa dapat menjadi hal yang berguna bagi para audiens ya. Saya berharap begitu, dan kembali seperti yang tadi Lisa katakan, bila mana para audiens memiliki pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab pada saat ini, silakan diajukan dan dengan senang hati kita akan menjawabnya. Ya, terima kasih Lisa, terima kasih buat para audiens semua. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Sehat selalu Pak Hendrik. Terima kasih Lisa. Ya. Ya, baik Sobat BCA Insurance, untuk itu di akhir penghujung acara bincang-bincang BCA Insurance kita pada siang hari ini, akhir kata saya Lisa yang memandu acara bincang-bincang BCA Insurance dalam rangkaian acara BCA KPR Online Expo 2021. Segenap tim yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat BCA Insurance yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan bincang-bincang BCA Insurance pada siang hari ini. Untuk itu, akhir kata saya Lisa Barus mengucapkan stay safe, stay healthy, and stay BCA Insurance. Dadah, selamat siang. Ayo pulang. Robotku. Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya. Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya.
Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya. Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya. Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya. Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya. Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya.